Sel volta atau sel galvanik merupakan bagian dari sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi reaksi redoks spontan yang menghasilkan energi listrik pada sel volta. Katoda adalah kutub positif yang merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda adalah kutub negatif yang merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sel volta memanfaatkan kecenderungan alami suatu zat untuk mengalami oksidasi atau pelepasan elektron dan juga reduksi penerimaan elektron. Proses ini terjadi pada dua elektroda yang berbeda berdasarkan kecenderungan suatu zat dalam melepaskan atau menerima elektron menimbulkan beda potensial atau gaya gerak listrik ataupun GGL yang kemudian menyebabkan terbentuknya arus listrik. Elektrolit merupakan komponen penting dalam sel volta dikarenakan memungkinkan terjadinya perpindahan ion di dalam larutan sehingga keseimbangan muatan tetap terjaga ketika elektron mengalir melalui rangkaian luar. Nah, untuk alat dan bahan kita menggunakan buah nanas, buah pisang, multimeter, capit buaya, kabel penghubung, koin logam, koin tembaga, gunting, dan juga pisau. Oke, untuk langkah-langkah percobaan tugas di sini kita menggunakan koin pisang, koin tembaga, dan koin perak. Nah, kita masukkan koin-koin ini ke dalam pisangnya, contohnya seperti ini, dan yang koin tembaga seperti ini. Setelah itu kita sambungkan ke kabel sapit boya. Sapit buaya yang dari ground kita ke perak dan ke perak yang satunya. Dan yang ini, Nah, yang tembaga disambungkan ke yang tembaga. Nah, bikin rangkaiannya seperti ini. Dah. Nah, untuk percobaannya seperti ini. Lalu kita lihat multimeter ke posisi 2 volt karena untuk pisang punya derajat karbonasi itu tinggi, jadi untuk milivolt itu lewat. Nah, berikut adalah hasil pengukuran tegangan pisang. Kita mengukur sebanyak 3 kali untuk menghasilkan rata-rata. Nah, setelah kita mengukur berapa volt aliran yang ada di pisang, kita selanjutnya beralih ke nanas. Setelah kita bikin rangkaiannya seperti ini, seperti yang pisang tadi, kita ukur lagi di menggunakan 20 volt agar terlihat jelas. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti itu. Setelah dapat data hasilnya, kita coba 3 kali dan dirata-rata. Nah, ini adalah hasil perhitungan tegangan buah nanas. Kita mengukur sebanyak 3 kali untuk menghasilkan rata-rata. Ya, boleh dilihat. Monggo. Nah, dari kedua percobaan kita tadi, kita mencatat buah pisang itu pada percobaan pertama menghasilkan tegangan 0,411, percobaan kedua 0,412, percobaan ketiga 0,413 dengan rata-rata di 0,412. Dan buah nanas itu pada percobaan pertama 0,323, percobaan kedua 0,318, dan percobaan ketiga 0,334 dengan rata-rata 0,325. Ya,
Halo semuanya, perkenalkan nama aku Paulus Anggoro dan di sini aku akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, percobaan self volta dengan pisang dan oats. Nah, berdasarkan percobaan self volta menggunakan buah pisang dan buah nanas, dapat disimpulkan bahwa kedua buah tersebut dapat berfungsi secara elektrolit alami yang mampu menghasilkan energi listrik. Hal ini terjadi karena kandungan asam dan ion dalam buah memungkinkan terjadinya reaksi redoks antara elektroda yang digunakan sehingga elektron dapat mengalir dan menghasilkan listrik. Dari hasil pengamatan, sel volta dengan nanas menghasilkan tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pisang. Hal ini disebabkan karena tingkat keasaman buah nanas jauh lebih tinggi daripada pisang, sehingga reaksi kimia yang terjadi berlangsung lebih lama dan lebih efektif. Dengan demikian, jenis buah dan tingkat keasamannya berpengaruh terhadap besar kecilnya energi listrik yang dihasilkan pada sel volta tersebut. Terima kasih.